Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hari ini kita pertemuan. Hari ini kita pertemuan seperti biasanya, seperti bulan kemarin ya Bu ya. Nah, kemarin kita membahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Hari ini kita lanjut ke tentang tips menjadi orang tua yang hebat. Nah, Ibu untuk menjadi orang tua yang hebat itu apa sih contohnya? Ada yang tahu? Nah, ayo. Kalau menjadi tips menjadi orang tua yang hebat, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anak. Jadi di rumah yang ngasuh anak itu harus ibu doang apa? Dua-duanya. Suami juga. Dua-duanya. Ya, jadi keterlibatan bapak dan ibu harus bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu saling berdiskusi memutuskan hal terkait pengasuhan anak. Jadi kalau dalam hal apapun, ibu misalnya anak yang tidak mau sekolah dan tidak mau belajar, itu kan harus konsultasi juga sama suami biar ibu tidak stres. Ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi jangan sekali-kali kalau ada debat sama suami jangan depan anak. Takutnya perilaku anak nanti jadi keras. Nah, cara meningkatkan perilaku bagi anak, memuji dan sifat dan perilaku baik anak. Jadi kalau anak dipuji pasti apa Bu? Senang. Nah, jadi kalau misalnya anak yang umur dari 2 tahun sampai 4 tahun 5 tahun itu kan senang dipuji kan Bu. Nah, kalau ibu suruh letakkan ini di sini sepatunya, pasti dia sudah ngeletak, ibu ngomong oh pintar, terus ucapkan terima kasih. Jadi ketika ibu menyuruh sesuatu kepada anak, jangan lupa dipuji. Kalau anak dipuji itu dia makin senang, terpacu dia, berarti ada penghargaan untuk anak gitu ya. Nah, memberi penghargaan terhadap anak, perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi bukan berarti penghargaan itu Bu, misalnya dia ranking 1, bukan berarti Ibu ngasih dia hadiah yang mewah-mewah. Jadi ada hal-hal yang bisa bikin dia bahagia gitu Bu ya. Nah, kemudian mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, kan misalnya, jadi kalau ibu melakukan sesuatu, ibu itu sebagai orang tua itu sebagai apa untuk anak? Contoh. Jadi ibu kita bermain kepala pundak lutut kaki, bisa tidak berdiri? So, yuk kita main kepala pundak lutut kaki ya. Yang bisa lah jelas. Ya. Boleh, kalau duduk baik juga tidak apa-apa, sakit lutut ya. Jadi ada kan kepala, pundak, lutut kaki kan Bu ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Nah, jadi kalau aku ngomong kepala, ibu pegang kepala ya. Kalau aku megang pundak, ibu harus pundak. Jadi ibu perhatikan aku Bu ya. Jangan salah pegang. Mulai ya Bu ya. Yuk. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Bingung kan Ibu ya? Jadi Ibu tadi dengeri aku atau perilaku aku itu. Nah, jadi Bu itu maknanya berarti perkataan Ibu itu harus sejalan dengan perbuatan. Jadi kalau Ibu nyuruh anak tadi misal buanglah sampah di tempatnya, tapi Ibu buang sampah sembarangan, otomatis anak ikut Ibu. Jadi perilaku orang tua itu sebagai cerminan anak. Kalau Ibu
taruh sepatu di sini, ibu suruh di sana, dia tidak sama. Jadi harus perkataan sama perbuatan harus sejalan. Jadi kan ibu tadi kata pegang kepala, aku pegang bahu, ibu pegang bahu. Jadi anak itu cenderung melihat perilaku daripada omongan. Jadi kan kalau kata ibu sholat, tapi ibu tidak sholat, bisa jadi itu kan dia sibuk main game. Nah gitu. Jadi anak itu lebih cenderung melihat perilaku orang tuanya ketimbang omongan. Nah kalau omongan tuh mengikuti kan, kalau perilaku dia nyontoh, ibu aku dia itu, katanya itu kan. Nah itu jadi sejalan antara perbuatan dan perkataan. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Jadi ibu tuh jangan ngerasa cak mana aku nih, pokoknya berusaha positif untuk mengasuh anak. Jangan merasa ada beban gitu ya. Nah, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi anak itu senangnya dimanja, bukan berarti kita manja mengikuti segala sesuatu yang dia inginkan. Jadi bersikap bertutur kata, kalau ibu bertutur kata yang kasar, anak tuh jadi cenderung melawan. Ya satu melawan, yang kedua dia kalau memang dia hatinya lembut kan cenderung dia jadi murung ya. Kalau sekolah dia kalau sekolah tuh ada kepikiran ya, ibu aku marah, jadi dia belajarnya tidak konsentrasi. Kalau dia lagi makan kita marahin, jangan kan gitu kan. Nah iya, itu bersikap dan bertutur penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Sekarang tuh pola asuh sekarang tuh semakin kita keras sama anak semakin jauh. Ibarat kita pegang pasir ya Bu ya. Kalau kita pegang pasir makin kencang makin apa? Nah abis dia kan kalau pasir kita pegang pelan-pelan dia masih ada di sini. Iya, jadi kedekatan antara orang tua dan anak harus mulai dari sekarang. Takutnya kalau sekarang kita kurang perhatian terhadap anak, ya SD, SMP, SMA makin lama makin jauh. Anak kan kalau SMP kan cari jati diri kan Bu. Nah kalau kita keras dia banyak cenderung dia lebih leluasa di luar, tidak dekat dengan ibu kan. Kalau anak yang dekat dengan ibu, aku rahasianya pasti tahu. Iya, jadi kedekatan ayah, ibu dan anak itu perlu biar anak itu terkontrol. Salah satu itu kan pas kedepannya bisa mensukseskan dia di sekolah. Jadi kalau kita perhatian dari sekarang Bu, anak kita tuh terkontrol dari temannya, dari segala tingkah lakunya yang di luar lingkungan di belakang kita itu dibubuhkan dari kecil. Nah jadi setiap apapun anak itu dilibatkan dari kecil ini pun bisa kita ajak bekerja sama Bu, melakukan yang mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Nah ada yang mau ditanyakan Bu? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Masih muda-muda ya, Hanyalah Fitri. Ya, jadi ini Bu kan mungkin ibu sudah nggak mungkin lagi misalnya untuk produksi lagi ya kan. Ini bisa disampaikan untuk cucu anak cucu gitu. Kan dari kecil itulah kita pola asuhnya harus diubah, karena makin zaman berubah makin berubah. Nah ini kan zaman modernisasi, jadi anak jangan terlalu dikekang, boleh dibebaskan asal ada aturan, namanya lebih pendidikan gitu Bu ya. Nah dia nanti sampaikan bagian materi hari ini tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi bisa dilakukan di rumah itu Ibu. Ya, kan hari ini sudah satu modul yang kita pelajari. Terima kasih telah hadir hari ini. Mungkin hari ini hari weekend kan, hari libur, tapi sudah menyempatkan untuk datang. Saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir dalam pertemuan kelompok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.